Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Munawaroh. Saya dari kelas D4 Anestesiologi 3B. Di video ini, saya akan mempresentasikan materi tentang identifikasi hazard di lingkungan kerja, safety sick, dan personal protective equipment. Potensi bahaya-bahaya apa saja sih yang dapat terjadi di lingkungan kerja? Baik, mari kita simak materinya. Langkah pertama, manajemen risiko kesehatan di tempat kerja adalah identifikasi atau pengenalan bahaya kesehatan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi faktor risiko kesehatan yang dapat tergolong fisik, kimia, biologi, ergonomik, dan psikologi yang terpecah pada pekerja. Untuk dapat menemukan faktor risiko ini, diperlukan pengamatan terhadap proses dan simpul kegiatan produksi, bahan baku yang digunakan, bahan atau barang yang dihasilkan termasuk hasil samping produksi, serta limbah yang terbentuk dalam proses produksi. Pengenalan potensi bahaya di tempat kerja merupakan dasar untuk mengetahui pengaruhnya terhadap tenaga kerja, serta dapat dipergunakan untuk mengadakan upaya-upaya pengendalian dalam rangka pencegahan penyakit akibat kerja yang kemungkinan terjadi. Apa sih potensi bahaya yang dapat terjadi di lingkungan kerja? Faktor apa sajakah yang mempengaruhinya? Baik, secara umum, potensi bahaya di lingkungan kerja dapat berasal atau bersumber dari beberapa faktor, yaitu 1. Faktor teknis. Faktor teknis ini yaitu potensi bahaya yang berasal atau terdapat pada peralatan kerja yang digunakan atau dari pekerjaan itu sendiri. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan yaitu potensi bahaya yang berasal dari atau berada di dalam lingkungan, yang bisa bersumber dari proses produksi termasuk bahan baku, baik produksi antara maupun hasil akhir. Yang ketiga, faktor manusia. Faktor manusia ini merupakan potensi bahaya yang cukup besar, terutama apabila manusia yang melakukan pekerjaan tersebut berada dalam kondisi kesehatan yang prima, baik fisik maupun psikis. Potensi bahaya di tempat kerja dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, potensi bahaya fisik, yaitu potensi bahaya yang dapat menyebabkan gangguan-gangguan kesehatan terhadap kerja dan terpapar. Misalnya, terpapar kebisingan, intensitas tinggi, suhu yang ekstrim, yang panas ataupun yang dingin, intensitas penerangan yang kurang memadai, getaran, dan juga dari radiasi. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah radiasi. Radiasi adalah pancaran energi melalui suatu materi atau luang dalam bentuk panas, partikel atau gelombang elektromagnetik atau cahaya, foton, dari sumber radiasi. Ada beberapa sumber radiasi yang kita kenal di sekitar kehidupan kita. Contohnya adalah radiasi dari televisi, lampu penerangan, alat pemanas makanan atau microwave, komputer, dan masih banyak yang berada di sekitar kita. Lalu apa saja sih resiko dari paparan radiasi ini? Jadi, paparan radiasi dosis rendah ini dapat meningkatkan resiko kanker dan pewarisan secara statistik dapat diidentifikasi dari suatu populasi, namun tidak secara serta-merta terkait dengan paparan individu. Misalnya nih, radiasi inframerah dapat menyebabkan katarak. Laser berkekuatan besar dapat merusak mata dan kulit. Jadi dulu saya mempunyai keponakan ya waktu kecil dia sering melihat laser dan akhirnya membuat matanya sampai sekarang agak juring ya.
Kemudian medan elektromagnetik tingkat rendah dapat menyebabkan kanker. Contohnya radiasi ultraviolet, pengelasan radiasi inframerah, fluorescence, atau tungku pembakaran. Laser contohnya komunikasi, pemedahan. Yang kedua, kebisingan. Bising adalah campuran dari berbagai suara yang tidak dikehendaki atau merusak kesehatan. Saat ini, kebisingan merupakan salah satu penyebab penyakit lingkungan. Aspek yang berkaitan dengan kebisingan antara lain jumlah energi bunyi, distribusi frekuensi, dan lama pejanan. Kebisingan dapat dihasilkan efek akut seperti masalah komunikasi, turunnya konsentrasi yang pada akhirnya mengganggu job perform tenaga kerja. Dalam masalah komunikasi mungkin bisa terjadi timbulnya kemarahan karena terlalu bising sehingga tidak mendengarkan suara kita dan mengganggu job performa kerja kita. Pijahan kebisingan yang tinggi pada jangka waktu tertentu dapat menyebabkan tuli yang bersifat sementara maupun kronis, karena dalam waktu yang sering mungkin akan menyebabkan gangguan atau kerusakan pada saluran telinga. Tuli permanen adalah penyakit yang dapat bekerja yang paling banyak diklaim, yaitu pada pabrik pengolahan kayu terdapat suara yang sangat bising, tekstil, metal, dan lain-lain. Dengan suasana yang bising, memaksa pekerja untuk bertindak di dalam komunikasi dengan pekerja lain. Sehingga kadang-kadang teriakan atau pembicara yang keras dapat menimbulkan masalah komunikasi atau disebut dengan miscommunication. Atau salah persepsi terhadap orang lain karena terlalu bising sehingga jadi salah penangkapan dari kitanya sendiri. Yang ketiga adalah penerangan atau pencahayaan. Penerangan yang dilakukan di lingkungan kerja bukan salah satu menambahkan beban kerja karena mengganggu pelaksanaan pekerjaan terhadap juga menimbulkan kesan kotor. Karena itu, penerangan dalam lingkungan kerja harus cukup untuk menimbulkan kesan yang higienis. Di samping itu, cahaya yang cukup akan meningkatkan pekerja dapat melihat objek yang dikenakan dengan jelas dan menghindarkan dari kesalahan kerja. Akibat dari kekurangnya penerangan di lingkungan kerja akan menyebabkan kelelahan fisik dan mental bagi karyawan atau pekerjanya, terutama ini bagi mata. Mata akan bekerja lebih berat dari biasanya. Nah, gejala kesehatan fisik yang mental ini antara lain sakit kepala atau pusing, menurunnya kemampuan intelektual, menurunnya konsentrasi, dan kecepatan berpikir. Di samping itu juga kekurangan penerangan ini memaksa pekerja untuk mendekatkan matanya ke objek guna memperbesar ukuran bendanya. Hal ini akomodasi mata akan dipaksa dan mungkin akan terjadi penglihatan rangkap atau kabur. Yang keempat adalah getaran. Getaran mempunyai parameter yang hampir sama dengan bising, seperti frekuensinya, amplitudo, lama pecahan, dan apakah sifat getaran terus-menerus atau intermittent. Peralatan yang menimbulkan getaran juga dapat memberi efek negatif pada sistem saraf dan sistem muskuloskeletal dan mengurangi kekuatan cengkram dan sakit tulang belakang. Kadang kita akan memegang peralatan yang menimbulkan getaran. Tangan kita otomatis walaupun sudah selesai melakukan itu, tangan kita kadang biasanya tuh masih bergetar gitu. Nah, contohnya pada loaders, cyclic truck, pneumatic tool, dan saline sauce. Efek getaran terhadap tubuh tergantung besar kecilnya frekuensi mengenai tubuh. Jadi tergantung frekuensinya ya. Apabila 3-9 Hz itu akan menimbulkan resonansi pada dada dan perut. 6-10 dapat intensitas 0,6 gram tekanan darah, denyut jantung, pemakaian oksigen, dan volume denyut sedikit berubah. Intensitas 1,2 gram terlihat banyak perubahan pada sistem peredaran darah. 10 Hz
leher, kepala, pinggung, kesatuan otot, dan tulang akan beresonansi. 3.15 tenggorokan akan mengalami resonansi. Kurang dari 20 Hz, tonus otot akan meningkat. Akibat kontraksi statis, ini otot menjadi lemah dan tidak enak dan kurang ada perhatian. 2. Potensi bahaya kimia. Pada potensi bahaya yang berasal dari bahan-bahan kimia digunakan dalam proses produksi. Potensi bahaya ini dapat memasuki atau mempengaruhi tubuh tenaga melalui inhalation, yaitu potensi bahaya kimia yang melalui pernafasan jalurnya. Ingestion yang melalui mulut ke saluran pencernaan. Skin connection melalui kulit. Dan terjadinya pengaruh potensi kimia terhadap tenaga kerja sangat tergantung dari jenis bahaya kimia atau kontaminan, bentuk potensi bahaya debu, gas, uap, dan asap, daya racun, bahan, atau toksisitas. Adapun potensi bahaya yang bisa ditimbulkan dari bahan kimia ini adalah korosi, iritasi, reaksi alergi, asfiksiasi, bahkan menyebabkan kanker, efek reproduksi, racun sistemik. Yang keempat adalah potensi bahaya fisiologis, yaitu potensi bahaya yang berasal atau menyebabkan oleh penerangan ergonomi yang tidak baik atau tidak sesuai dengan norma-norma ergonomi yang berlaku dalam melakukan pekerjaan serta peralatan kerja, termasuk sikap dan cara yang tidak sesuai, pengaturan kerja yang tidak tepat, beban kerja yang tidak sesuai dengan kemampuan pekerja, ataupun ketidakserasian antara manusia dan mesin. Nah, yang ketiga, faktor biologisnya. Faktor biologisnya yaitu potensi bahaya yang berasal atau ditimbulkan oleh kuman-kuman penyakit yang terdapat di udara yang berasal dari atau bersumber pada tenaga kerja yang menderita penyakit-penyakit tertentu. Misalnya, para pekerja terinfeksi TBC, hepatitis A atau B, AIDS, dan lain-lain, maupun yang berasal dari bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi. Dimanapun Anda bekerja dan apapun bidang pekerjaan Anda, faktor biologi merupakan salah satu bahaya yang kemungkinan ditemukan pada tempat kerja. Maksud faktor biologi eksternal yang mengecam kesehatan saat kita bekerja. Cara mengontrol bahaya dari faktor biologi dan faktor bahaya-bahaya lainnya di tempat kerja dapat dihindari dan ada pencegahannya, yaitu yang pertama, kita dapat menggunakan masker yang baik untuk pekerja yang berisiko tertular lewat debu yang mengandung organisme patogen. Yang kedua, kita mengkarantina hewan yang terinfeksi dan melakukan vaksinasi. Yang ketiga, melakukan imunisasi bagi pekerja yang berisiko tertukar penyakit di tempat kerja. Biasanya kalau di rumah sakit juga rutin dilakukannya imunisasi. Membersihkan semua debu yang ada di sistem pendingin paling tidak 2 kali setiap bulan. Membuat sistem pembersih yang kemungkinan terbunuhnya mikroorganisme dan patogen pada sistem pendingin. Dengan mengenal bahaya dari faktor biologi dan bagaimana mengontrol dan mencegah pertularannya dihadapkan efek yang merugikan dapat dihindari. Yang kelima adalah potensi bahaya psikososial, yaitu potensi bahaya yang berasal atau ditimbulkan oleh kondisi aspek-aspek psikologis ketenaga kerjaan yang kurang baik atau kurang mendapatkan perhatian, seperti penempatan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan bakat, minat, kepribadian, motivasi, temperamen, atau pendidikannya. Sistem seleksi, klarifikasi tenaga kerja yang tidak sesuai, kurangnya keterampilan tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya sebagai akibat kurangnya pelatihan kerja yang diperoleh.
serta hubungan antara individu yang tidak harmoni dan antara individu yang tidak serasi dalam organisasi kerja. Kesemuanya tersebut dapat menyebabkan terjadinya stres akibat kerja. Yang keenam adalah potensi bahaya dari proses produksi, yaitu potensi bahaya yang berasal atau ditimbulkan oleh beberapa kegiatan yang dilakukan dalam proses produksi yang tergantung dari bahan dan peralatan yang dipakai, jenis kegiatan yang dilakukan. Yang materi yang kedua adalah safety six. Dalam hal ini, rambu-rambu kesehatan dan keselamatan atau K3 merupakan alat bantu yang bermanfaat untuk membantu menginformasikan bahaya dan melindungi kesehatan dan keselamatan para pekerja atau pengunjung yang berada di tempat tersebut. Fungsi dari rambu-rambu kesehatan keselamatan kerja ini antara lain menarik perhatian setiap orang terhadap adanya bahaya keselamatan dan kesehatan kerja, menunjukkan kemungkinan terhadap potensi bahaya yang kemungkinan tidak terjadi yang tidak terlihat di tempat kerja, menyediakan informasi secara umum serta memberikan pengarahan, memberitahukan kepada pekerja di mana mereka harus menggunakan alat pelindung diri saat berada di tempat kerja. Poin ini sangat penting ya untuk diperhatikan. Menginformasikan di mana peralatan darurat kesehatan diletakkan. Memberikan peringatan waspada terhadap beberapa tindakan atau perilaku yang tidak diperbolehkan dilakukan di tempat kerja. Dalam pemilihan warna pada rambu-rambu, keselamatan juga dapat menuntut perhatian. Kemungkinan terdapat potensi bahaya yang dapat menyebabkan celaka. Misalnya potensi akan adanya bahaya yang digambarkan dengan menggunakan warna kuning. Bila mana pekerja menyadari adanya potensi bahaya di sekitarnya, kemungkinan pekerja dapat melakukan tindakan pencegahan dini agar tidak terjadinya kecelakaan. Contoh simbol rambu keselamatan kerja yang bentuknya bulat itu tanda perintah, yang segitiga merupakan tanda waspada, yang persegi panjang merupakan tanda informasi. Simbol rambu-rambu keselamatan kerja. Dalam sebuah rambu-rambu keselamatan kerja, pada umumnya terdapat simbol di dalamnya, bisa berupa huruf atau sebuah gambar yang dengan dikelilingi garis yang membentuk pola, geometri, dan warna yang spesifik. Contoh rambu keselamatan pada kerja kita bisa lihat di video ini dan bisa dipelajari lebih lanjut lagi. Yang ketiga adalah Personal Protective Equipment atau APD. Alat pelindung diri ini didefinisikan sebagai peralatan yang dirancang untuk dikenakan oleh personil untuk melindungi diri terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan bahaya yang membahayakan kesehatan atau keselamatan kerja. APD bukanlah pengganti untuk kontrol rekayasa yang efektif maupun kondisi yang praktek kerja yang aman. Jadi APD hanya akan melindungi pekerja dari cedera namun tidak mencegah terjadinya insiden. Untuk persyaratan penggunaan APD dan penyediaan APD selama pelaksanaan pekerjaan yaitu sebagai berikut, yaitu pembatasan pemakaian APD di tempat kerja, yaitu untuk pelindung kepala, untuk melindungi mata dan wajah, untuk melindungi tubuh, melindungi terjatuh dari ketinggian, pelindung pendengaran, pelindung tangan, dan lengan, alat pelindung pernafasan, dan bekerjanya di atas air. Persyaratan umum penggunaan APD ini yang perlu diperhatikan adalah pekerja harus dilatih dan menunjukkan pemahaman tentang penggunaan APD yang tepat yang terdiri dari minimal kapan APD dipakai,
Apa jenis APD yang digunakan, bagaimana melakukannya, penyesuaian dan pemakaian APD, batas penggunaan APD, dan perawatan pemeliharaan yang dapat tepat serta umur manfaat APD. APD dasar harus dipakai setiap waktu di tempat kerja, bukan hanya ketika dirasakannya ada bahaya yang mengancam baru memakai APD. Jadi APD itu dipakai bisa setiap waktu. Juga penggunaan APD hanya dipakai satu kali saja. Kalau untuk penggunaan lagi melalui proses sterilisasi. APD dasar yang harus dipakai adalah safety boots, steel toe top. Yang kedua, baju lengan panjang. Baju lengan pendek masih kemungkinan dan diperbolehkan untuk tugas tertentu yang di daerah tertentu saja. Helmet, sarung tangan, operasional atau sesuai dengan bahaya yang pekerjaan. Kita juga wajib menggunakan kacamatanya dan pelindung telinga jika diperlukan. APD yang digunakan untuk melakukan tugas-tugas pekerjaan harus disediakan tanpa biaya kepada karyawannya. Jadi ini bisa disediakan kalau di rumah sakit, disediakan dari rumah sakitnya sehingga perawatnya tidak perlu harus mengeluarkan biaya. APD yang dipakai harus dalam kondisi baik dan berfungsi penuh. Dan harus bebas dari cacat atau kerusakan. Harus bersih dan harus dibuang setelah terkontaminasi. Berikut demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.